Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek hukum pembubaran dan likuidasi pada perseroan terbatas. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Amanda Nesya Putri Dudantara dengan NIM terakhir 122 dan rekan-rekan saya. Saya Firdaus Ramadan Nugroho dengan NIM akhir 231. Saya Kalista Natali Setiawan dengan NIM akhir 022. Saya Kalisa Faya Pradipta dengan NIM akhir 612. Saya Gani Tirtasari dengan NIM akhir 404. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses pembubaran PT. Yang pertama, melaksanakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran perseroan terbatas dan menunjuk likuidator. Yang kedua, membuat akta pembubaran di hadapan notaris. Yang ketiga, pembubaran tersebut diumumkan di surat kabar dan berita negara Republik Indonesia atau BNRI yang memuat mengenai dasar hukum, nama, dan alamat likuidator dalam pembubaran. Yang keempat, pembubaran diberitahukan kepada Kemenkumham yang selanjutnya menghapus nama PT tersebut dari daftar perseroan dan mengumumkannya dalam BNRI. Yang kelima, likuidator menyelesaikan seluruh aset dan kewajiban perusahaan dan wajib memberitahukan pembubaran kepada kreditur dalam waktu maksimal 30 hari setelah pembubaran. Yang keenam, setelah likuidasi selesai, maka likuidator menyampaikan pertanggungjawaban kepada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang ketujuh, status badan hukum PT berakhir setelah proses likuidasi selesai dan pertanggungjawaban ke likuidator diterima oleh RUPS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat pembubaran PT, di mana yang pertama ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, di mana RUPS ini harus sesuai dengan ketentuan quorum dan perolehan suara dalam anggaran dasar. Nah, yang kedua, RUPS ini harus mencakup alasan pembubaran, penunjukan likuidator, dan persetujuan terhadap rencana penyelesaian hak dan kewajiban. Yang kedua adalah berakhirnya jangka waktu berdirinya PT. Nah, hal ini tercantum dalam ADART PT, disebutkan jangka waktu berdirinya dan jangka waktu berakhir tanpa diperpanjang. Yang ketiga adalah berdasarkan penetapan pengadilan, di mana apabila pengadilan sudah inkrah putusannya dan menghendaki PT tersebut bubar, maka PT tersebut harus bubar. Yang keempat, ada dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga dan harta pilot PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Lalu yang kelima, ada harta pilot PT berada dalam keadaan insolvensi, di mana harta PT tidak cukup untuk membayar kewajiban-kewajibannya setelah dinyatakan pilot. Lalu yang terakhir ada dicabutnya izin usaha PT. Apabila izin usaha PT dicabut oleh instansi yang berwenang seperti Kemenkumham. Lalu untuk syarat dokumen pembubaran PT, yang pertama ada akta pendirian PT dan akta perubahan terakhir yang bisa di-download di Kemenkumham. Lalu yang kedua ada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, yaitu pengesahan akta pendirian dan perubahan terakhir. Lalu yang ketiga ada notulen atau berita acara RUPS yang memutuskan pembubaran dan penunjukan likuidator. Yang keempat ada KTP dan NPWP seluruh pengurus, yaitu direksi dan komisaris serta pemegang saham. Lalu yang kelima ada laporan keuangan terakhir PT. Yang keenam, surat pernyataan penyelesaian utang dan pajak. Yang ketujuh, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP jika masih berlaku. Lalu selanjutnya ada nomor induk berusaha dan izin usaha lainnya seperti SIUP, izin lingkungan, izin lokasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada bukti laporan, pajak bulanan, dan tahunan PT. Selanjutnya ialah mengenai akibat hukum pembubaran PT. Berikut ialah penjelasan detail mengenai akibat hukum dari pembubaran PT itu sendiri. Yang pertama, setelah PT dinyatakan bubar, perusahaan tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha apapun kecuali untuk kepentingan proses likuidasi. Seluruh aktivitas bisnis harus dihentikan dan PT tidak dapat lagi menghasilkan pendapatan maupun keuntungan.
Dan yang kedua ialah pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi itu sendiri. Proses likuidasi adalah penyelesaian seluruh aset dan kewajiban perusahaan oleh seorang likuidator. Dalam pasal 143 ayat 1 Undang-Undang PT dinyatakan bahwa meskipun PT telah diputuskan bubar, status hukumnya tetap ada sampai proses likuidasi itu selesai dan harus dipertanggungjawabkan. Adanya likuidator dalam proses likuidasi ini bertugas untuk menginventarisasi, mengumpulkan dan menjual aset PT untuk membayar utang-utang serta membagikan sisa kekayaan tersebut kepada para pemegang saham jika masih ada. Selama proses likuidasi ini, status badan hukum PT tetap ada sehingga seluruh proses selesai dan dipertanggungjawabkan oleh likuidator setelah diterimanya dalam hasil rapat RUPS. Dan yang ketiga ialah setelah pengumuman pembubaran, PT dilarang melakukan perbuatan hukum lagi dalam kegiatan usaha apapun, kecuali untuk keperluan likuidasi. Direksi tidak lagi berwenang bertindak atas PT tersebut dalam urusan bisnis. Dan yang keempat ialah PT wajib menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk pembayaran hutang kepada kreditor, lunasan pajak, penyelesaian hak-hak karyawan atau PHK dan pesangon, serta kewajiban hukum lainnya. Jika utang lebih besar dari aset, likuidator wajib mengajukan permohonan pilot terhadap PT. Dan yang kelima ialah seluruh karyawan akan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan berhak atas pesangon serta tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, kreditor juga berhak mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan aset perusahaan. Jika aset tidak mencukupi, maka sebagian atau seluruh hutang tersebut mungkin tidak dapat dilunasi. Yang ketujuh ialah pemegang saham hanya berhak atas sisa harta perusahaan setelah seluruh hutang dan kewajiban lain telah dilunasi. Jika tidak ada sisa, maka pemegang saham tidak menerima bagian apapun dari hasil likuidasi. Yang kedelapan, setelah proses likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator telah diterima, likuidator wajib untuk memberitahukan hasil akhir kepada Menteri Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Kemudian Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum PT tersebut dan menghapus nama PT dari daftar perusahaan. Sejak saat itu, PT resmi kehilangan status badan hukumnya. Yang kesembilan ialah pencabutan seluruh izin dan legalitas atas usaha. Seluruh izin dan legalitas usaha PT dicabut sehingga PT tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir ialah penghapusan dari daftar perusahaan. Nama PT akan dihapus dari daftar perusahaan yang terdaftar di Kemenkumham, yang mana hal ini menandai bahwa berakhirnya eksistensi hukum dari PT tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya adalah proses likuidasi perseroan terbatas. Jika sebuah perusahaan dibubarkan, baik karena keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS, putusan pengadilan, atau karena akibat pilot, maka harus dilakukan proses penyelesaian yang disebut dengan likuidasi. Orang yang bertugas untuk menjalankan proses likuidasi ini disebut dengan likuidator atau kurator jika pembubaran itu karena pilot. Likuidator bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua urusan keuangan perusahaan, mulai dari mencatat semua aset dan utang, menagih piutang dari debitur, lalu hasilnya digunakan untuk membayar utang-utang perusahaan. Terkait hak kreditur, terdapat 3 kategori utama. Pertama, kreditur preferen, yaitu yang punya hak istimewa seperti pajak dan biaya negara. Kedua, ada kreditur separatis, yaitu yang punya jaminan khusus seperti hipotek dan fidusia. Lalu yang ketiga, ada kreditur konkuren, yaitu kreditur umum tanpa jaminan. Urutan pembayaran utang mengikuti aturan yang ditetapkan dalam hukum perdata. Jika likuidator tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, pihak yang berkepentingan atau kejaksaan bisa meminta pengadilan untuk menggantinya. Sebelum diganti, pengadilan akan memanggil likuidator tersebut untuk dimintai penjelasan. Setelah semua proses selesai, perusahaan harus mengadakan RUPS lagi. RUPS ini menjadi tempat bagi likuidator untuk melaporkan hasil kerjanya. Jika likuidator ditunjuk oleh pengadilan, maka ia wajib melapor ke pengadilan. Jika proses likuidasi dilakukan oleh kurator dalam kasus pilot, maka laporannya disampaikan ke hakim pengawas. Selain itu, likuidator wajib mengumumkan pembubaran perusahaan di 2 surat kabar harian dan berita negara Republik Indonesia.
lalu melapor ke Kementerian Hukum dan HAM maksimal 30 hari sejak perusahaan dibubarkan. Kreditur diberi waktu 60 hari untuk mengajukan tagihan. Jika setelah semua utang dibayar masih ada sisa uang, barulah dibagikan kepada pemegang saham. Namun, jika ternyata masih ada utang yang belum dibayar, pengadilan bisa memerintahkan likuidator untuk menarik kembali uang yang sudah dibagikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum adanya likuidasi. Yang pertama adalah hilangnya status badan hukum perusahaan. Pada pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT menyatakan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Ini berarti setelah proses likuidasi selesai, suatu perusahaan kehilangan status badan hukumnya dan tidak lagi memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum seperti bertransaksi, memiliki aset, atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang kedua adalah larangan melakukan kegiatan hukum. Selama proses likuidasi berlangsung, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan hukum baru. Ini termasuk transaksi bisnis, perubahan status aset, dan tindakan yang dapat berdampak pada kekayaan perusahaan, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan. Kemudian yang ketiga adalah peralihan kewenangan likuidasi kepada likuidator. Kewenangan pengambilan keputusan direksi ditangguhkan selama proses likuidasi berlangsung. Kewenangan direksi beralih kepada likuidator yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan selama proses likuidasi. Kemudian yang keempat, kekuasaan komisaris dibekukan. Ini berarti bahwa komisaris tidak lagi memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan tindakan apapun terkait dengan pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi atau terlibat dalam proses likuidasi. Kemudian yang kelima, kekuasaan RUPS dibekukan. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS juga tidak dapat melaksanakan kewenangannya, kecuali untuk menerima laporan terakhir dari likuidator. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan tidak dapat mengubah status asetnya. Secara umum, perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan atau penyelesaian kewajiban. Selama proses likuidasi, perusahaan tidak dapat lagi melakukan transaksi yang mengubah status asetnya, kecuali jika diizinkan oleh likuidator. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita.